Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadinia Emanuela. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar public relations. Masuk ke definisi public relations, menurut Effendi, public relations merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama dan pemenuhan kepentingan bersama. Adapun karakteristik public relation yang pertama, komunikasi dua arah, yaitu adanya hubungan timbal balik antara public relation dengan publik yang sifatnya saling menguntungkan. Yang kedua, sifatnya terencana, di mana public relation selalu menyusun rancangan kegiatan atau tindakan jauh sebelum kegiatan tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan kebaikan dan keburukan yang kemungkinan terjadi. Yang ketiga, berorientasi pada organisasi atau lembaga. Dengan berorientasi pada organisasi atau lembaga, public relation akan selalu bekerja dengan memberikan yang terbaik untuk organisasinya. Dan yang terakhir adalah sasarannya adalah publik. Nah, mengapa sih public relation sangat diperlukan baik di organisasi ataupun di perusahaan? Nah, karena fungsi public relation sendiri bisa sebagai komunikator, problem solver, backup management, pembina relasi hubungan, dan image maker. Nah, kita masuk ke bagian fungsi public relation. Yang pertama, hubungan internal. Bagian PR yang ini berfungsi membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling bermanfaat antara manajer dan karyawan tempat organisasi menggantungkan kesuksesannya. Yang kedua, publisitas merupakan sumber-sumber informasi yang disediakan oleh PR dan digunakan oleh media di mana informasi tersebut memiliki nilai berita. Yang ketiga, advertising. Informasi yang digunakan oleh PR untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang keempat, press agentry, di mana penciptaan berita dan peristiwa yang bernilai berita untuk menarik media massa dan mendapatkan perhatian publik. Beberapa PR menggunakan taktik press agentry untuk menarik perhatian media kepada kliennya dan organisasinya. Yang kelima, public affairs. Bagian dari PR ini yang berfungsi membangun dan mempertahankan hubungan pemerintah dan komunitas lokal dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik. Yang keenam ada lobbying. Bagian dari PR yang ini berfungsi untuk menjalin dan memelihara hubungan dengan pemerintah, terutama dengan tujuan mempengaruhi penyusunan undang-undang dan regulasi. Yang ketujuh, manajemen isu. Bagian ini yang berproses proaktif dalam mengantisipasi, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespon isu-isu kebijakan publik yang mempengaruhi hubungan organisasi dengan publik mereka. Yang kedelapan, hubungan investor. Bagian ini berfungsi dalam perusahaan korporat yang membangun dan menjaga hubungan bermanfaat dan saling menguntungkan dengan stakeholder dan pihak lain dalam rangka memaksimalkan nilai pasar. Dan yang terakhir ada pengembangan. Bagian dari PR ini berfungsi dalam organisasi nirlaba yang bertugas membangun dan memelihara hubungan dengan penyumbang dan anggota dengan tujuan mendapatkan dana dan dukungan sukarela. Nah, kita masuk ke syarat-syarat public relation menurut Bill Cantor. Yang pertama ada respons terhadap ketegangan, yang kedua inisiatif individual, yang ketiga ingin tahu dan belajar, yang keempat energi, semangat, dan ambisi, yang kelima berpikir objektif, yang keenam sikap fleksibel, 7 melayani orang lain, yang kedelapan bersahabat, kesembilan cakap dalam banyak hal, dan yang terakhir kurang peduli pada diri. Nah, adapun syarat utama menjadi PR, yang pertama menulis dan public speaking. Menulis dengan benar secara gramatikal, tulisan mudah dipahami, tegas, informatif, persuasif. Dan yang kedua berbicara dengan baik, gestur, kesesuaian tema, dan sebagainya. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari konsep dasar public relation. Terima kasih.